Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Irfan Nur Hidayat, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru PPG, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Tanggal 25 Agustus 2023, saya akan menjelaskan materi terkait sejarah kebudayaan Islam di kelas 1 dengan tema dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, dengan menggunakan metode pembelajaran small discussion dan strategi pembelajaran daripada strategi pembelajaran jigsaw. Oleh karenanya, mudah-mudahan video yang saya akan buat ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi penilaian yang terbaik oleh para dosen yang menguji pada PPL uji kinerja ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan terus tetap sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran SKI pada hari ini ya. Karena memang SKI memerlukan tenaga dan fisik yang benar-benar harus fit ya. Karena kita belajar sejarah. Oke, sebelum kita belajar sejarah, Pak Irfan mau absen terlebih dahulu ya. Adinda? Pak. Afuza? Alvin? Pak. Audrey? Aulia? Aprilia? Citra? Dani? Ada Dani? Davina? Dina? Dwi? Eva? Baik, sebelum kita mulai, Pak Irfan pengen tahu dulu nih, siapa yang tadi hari ini jalan sekolah kagak sholat subuh? Ada gak nih nggak sholat subuh nih? Hah? Ayo tunjuk tangan dah, jangan malu-malu. Yang subuhnya bablas, main jalan aja, kesiangan. Ada gak? Waduh, kelas 10 nih soalnya nih, kelas 10 agama, ya. Harus tahu nih, ada gak? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau memang ada, sholat dah sekarang, ya. Karena kalau sholat subuh, apapun kegiatan kita, maka nggak ada hasil yang bermanfaat untuk kita. Ada? Nggak ada? Semuanya sholat subuh? Oke, siapa yang hari ini jalan sekolah cium tangan sama orang tuanya? Oh, Masya Allah. Ada yang main selonong baik? Ada nggak? Nggak ada? Oh, Masya Allah. Ya, karena di dalam hadis ridha Allah wa ridha wa syukrullah wa syukur.
Ya minta restu sama orang tua untuk kudu supaya mendapatkan barokah dan manfaat di dalam setiap pelajaran yang kita akan pelajari, termasuk yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang insya Allah bakal kita pelajari hari ini. Coba sebelum belajar, Pak Irfan minta tolong kepada kalian semua cek dulu tuh kolom mejanya. Kalau ada sampah yang berserakan, ada sampah-sampah yang kira-kira mengganggu pelajaran kita, tolong dibuang sampahnya. Nah, tolong dibuang. Kalau ada sampah, tolong dibuang. Ada, coba dicek dulu. Sampah-sampah apa tuh namanya, kertas-kertas tadi, ada yang kemarin. Kalau ada, tolong dibuang. Ya, bekas-bekas tisu atau botol-botol bekas, kalau ada silakan dibuang terlebih dahulu. Supaya pelajaran kita dalam keadaan kelas yang bersih dan nyaman. Karena ada zofatu minal iman. Kalau kelasnya kotor, nanti belajarnya nggak kondusif, nggak enak, nggak asik. Coba udah dicek semuanya, ada nggak? Bang? Ada. Alhamdulillah. Neng, di bawahnya nggak ada gitu? Di bawahnya? Nggak ada ya? Kakinya ada kakinya? Ada. Kakinya ada ya, sampahnya nggak ada. Alhamdulillah. Nanti di kelas telah mencerminkan daripada sebagai daripada mudah-mudahan kelas yang bersih inilah yang membuat kelas ini menjadi nyaman dan aman serta kita belajarnya pun semakin menyenangkan. Hari ini kita belajar apa tadi? Ya sebelumnya karena kalian di kelas 10 ya kita perkenalan dulu. Nama saya adalah Pak Irfan Hidayat sebagai pengajar guru SKI di kelas 10 di 10 fase E1 ya. Yang itu adalah kelas kalian. Untuk itu karena kita masih awal, kita akan masuk ke dalam bab yang pertama yaitu tentang dakwah Nabi periode Makkah. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi materi kita yaitu tadi Pak Irfan sudah bilang kita mau belajar apa? SKI materinya? Jadi dakwah Rasulullah di Makkah. Itu bab pertama dan bakal kita pelajari di kelas 10 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu periode dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Oke, next ya, kita next dulu. Kira-kira siapa nih yang bisa menjelaskan secara singkat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah? Mulai dari kecil sampai diangkat menjadi Rasul atau bahkan sampai wafat, ada yang bisa menjelaskan secara singkat? Kan kalian mungkin ada yang dari MTS, ada yang dari SMP ataupun dari pesantren pernah belajar ini perjalanan hidup Rasulullah. Sampai bisa menjelaskan? Adakah yang bisa berani untuk tunjuk tangan kepada Pak Irfan dari laki-laki maupun yang perempuan untuk menjelaskan secara singkat perjalanan hidup Rasulullah? Silakan. Misalkan Rasul diangkat menjadi Rasul umur berapa? Rasul menikah dengan Sayyidatuna Khadijah umur berapa? Gitu. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Gak usah malu-malu ya. Keluarkan. Keluarkan. Yang kalian tahu. Rasul mendapat gelar apa sebelum menjadi Nabi dan Rasul? Ada yang bisa menjelaskan? Gak apa-apa, jangan takut salah, belajar jangan takut salah. Kalau salah namanya lagi belajar. Kalau nggak salah mau nggak belajar namanya. Gak apa-apa, silakan. Yang laki-laki ada yang bisa? Yang laki-laki, silakan dari kelompok ini. Ada yang bisa menjelaskan perjalanan hidup Rasul? Ayo, kan? Tunjuk tangan aja, nggak apa-apa, bebas baik. Lupa. Lupa. Dari barisan ini coba, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan perjalanan hidup Rasul? Secara singkat aja yang kalian tahu. Coba, ayo. Sepertinya Pak Irfan tahu kalian tahu. Coba kalian tahu aja. Tahu mau nanti. Next. Coba kita lihat ke sebelah. Kita ada yang tahu perjalanan hidup Rasul? Ayo. Yang bisa tahu sejarah singkatnya
Masa nggak tahu? Emang nggak kenal Rasulullah ya? Ayo siapa? Nyanyi bareng-bareng. Oh ada nyanyiannya? Ada nyanyiannya. Contohnya kayak gimana tuh nyanyiannya? Hah? Kayak gimana nyanyiannya? Oke, beri tepuk tangan. Ini kelas tahu sejarah Nabi dengan seni, yaitu seni yang luar biasa. Anak-anak keluar semua tuh ya, padahal tahu cuma tawa dulu. Ya baik, lanjut ya, next ya, yang kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat, nah ini baiklah sudah buat kurang lebih seperti ini. Perjalanan hidup Rasulullah SAW mulai dari lahirnya sampai nanti beliau diangkat menjadi nabi, sampai nanti beliau membuat hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kalau kita lihat di sini, ya mulai dari lahir Nabi sudah dibersihkan hatinya, ya oleh dua malaikat yang disuruh, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicuci. Makanya Nabi nggak punya sikap-sikap atau akhlak-akhlak yang jelek, karena dari awalnya sudah dibersihkan hatinya oleh Allah melalui dua malaikat. Yang kedua, ada di situ fase yang kedua wafat ibundanya, yaitu di umur dari berapa? 6 tahun. Dan di umur 8 tahun wafat kakeknya, yaitu siapa namanya kakeknya? Abu Thalib. Lalu ikutlah kepada Abu Thalib pamannya, dan di umur 12 berdagang ke Syria. Ketika dalam perdagangan di Syria, ya Nabi Abu Thalib pamannya bertemu oleh seorang pendeta Yahudi yang mengetahui ciri-ciri kenabian melalui punggung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada stempelnya. Apa tuh stempelnya, julukannya? Ada yang tahu? Stempelnya Khotamun Anbi atau Khotamun Nabi, yang penutup para nabi, udah ada di punggungnya Nabi. Maka pendeta Yahudi itu menyuruh Abu Thalib untuk membawa pulang Nabi, khawatir di Syria Nabi nanti diusili sama warga Syria yang tahu tentang kenabian Nabi kita Muhammad. Kan sudah ada stempelnya. Lalu di umur ke-25 Nabi berdagang kepada Sayyidina Khadijah. Melihat kejujuran Nabi, akhlaknya Nabi, bahwa Sayyidina Khadijah terpukau kepada Nabi kita Muhammad. Dan akhirnya Nabi menikah dengan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Menikahlah. Waktu itu umurnya sangat jauh,
Nabi umur 25, Sayyidatul Khadijah umur 40. Terus sampai Nabi mendapatkan wahyu pertama di umur 40. Ya, 40 tahun dan mulai berdakwah sampai nanti Nabi di sini adalah ada percobaan pembunuhan kepada Rasulullah oleh kaum Quraisy di umur 52 tahun. Kurang lebih penjabarannya seperti ini. Ya, hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan rintangan, cobaan, cacian, makian, tapi semua itu dihadapi dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur, sehingga Islam bisa diterima di Mekah dan di Madinah. Nah, kurang lebih seperti itu singkatnya. Posisi bangsa Arab. Kalau kita perhatikan di sini, Pak Iman sudah buat petanya. Posisi bangsa Arab waktu Nabi pertama kali dakwah adalah di Mekah. Berarti di Mekah daerah sini. Ini semua adalah yang disebut Jazirah. Nabi berdakwah ke sini, lalu Nabi sempat ke Taif, nanti ya di pelajaran selanjutnya. Walaupun nanti di Taif ditolak dan akhirnya Nabi ke Madinah. Walaupun nanti ada sebagian sahabat yang ke Habasyah, yaitu di Afrika yang ke bawah. Nih, ke Ethiopia sekarang. Seperti Sayyidina Utsman, ya nanti hijrahnya ke Ethiopia. Dan sebagian sahabat hijrah ke Madinah. Tapi ini pembahasan yang nanti. Kurang lebih posisi bangsa Arab, posisi Mekah dan Madinah adalah di Asia Tengah. Ya, Asia Tengah. Yang disebut kebanyakan di daerah ini adalah gurun-gurun pasir. Karena memang tidak ada jauh dari laut ataupun jauh dari gunung-gunung yang hijau. Gunung-gunung di sana pun disebutnya Jabal Nur, Jabal Uhud, tapi tandus. Karena di tengah-tengah sini adalah gurun pasir. Ini kurang lebih foto atau biografis daripada posisi bangsa Arab. Nah, nanti kita bakal buat kelompok. Setiap kelompoknya itu menjelaskan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nanti dibuat kurang lebih empat kelompok. Yang pertama menjelaskan kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yang kedua, kelompok kedua menjelaskan tentang macam-macam bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dan yang ketiga menjelaskan tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Dan yang keempat menjelaskan tentang dakwah Nabi secara terang. Sampai sini paham? Paham. Nanti kalian buat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari berapa jumlahnya tadi? 32 ya? 35 yang nggak masuk 2 orang. Berarti 33. Berarti buat satu kelompok kalau dibagi 4 berapa tuh? 32 dibagi 4 8. Berarti satu kelompok terdiri dari 8 orang. Ya, nanti membuat sebuah lingkaran, mejanya dibuat lingkaran. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 boleh di sini, kelompok 3 di sana, dan kelompok 4 di sana. Ya, Beton kasih waktu 5 menit untuk membuat kelompoknya sesuai dengan urutan absen dari 1 sampai 8, seterusnya 9 sampai 16, lalu 17 sampai dan seterusnya sampai 33. Silakan buat kelompok. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang kelompok 2, dan kelompok 4 di belakang kelompok 1. Tolong dikosongin ya. Baik, semuanya sudah buat kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok? 2. Sana kelompok? 3. Dan sebelah sini kelompok? 4. Ya, sudah tahu tugasnya ya. Tadi kelompok 1 tugasnya menerangkan apa nanti? Diskusi tentang apa? Bangsa Arab dan kaum-kaum Arab. Bangsa Arab dan kaum-kaum Arab. Untuk kelompok 2 diskusi tentang apa nanti? Kondisi bangsa Arab sebelum datang ke Nabi. Kondisi bangsa Arab sebelum datang ke Nabi. Untuk kelompok 3 diskusi tentang apa? Strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi. Untuk kelompok 4 diskusinya tentang apa nanti? Strategi dakwah
dakwah Nabi secara terang-terangan. Oke, berikan bagi waktu kepada kalian 5 menit untuk diskusi setiap kelompoknya masing-masing. Ya, silakan diskusi. Kalian boleh cari di buku pelajaran kalian atau di lembar kerja siswa kalian ataupun kalian cari di Mbah Google. Silakan untuk mencari validan tentang diskusi-diskusi yang kalian ingin diskusikan sesuai dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Silakan cari, silakan mencari diskusiannya, silakan rangkuti diskusiannya dengan teman-teman kelompok kalian masing-masing. Yang udah tahu bisa menjelaskan kepada temannya, yang belum tahu apa itu tema-tema yang kalian sedang diskusikan. Silakan. Sudah semua diskusi? Sudah ketemu hasil diskusinya? Kalau sudah, kita akan menggunakan metode jigsaw. Apa itu jigsaw? Jigsaw itu adalah metode yang setiap kelompok, satu kelompok perwakilan dari tiap kelompoknya untuk keliling menjelaskan hasil diskusi yang kalian dapetin di setiap kelompok kalian masing-masing. Jadi nanti kelompok satu perwakilan keliling pindah ke kelompok 2. Satu orang perwakilan kelompok 2 pindah ke kelompok 3. Satu orang di kelompok 3 pindah ke kelompok 4 untuk menjelaskan, dan satu orang di kelompok 4 pindah ke kelompok 1. Yang akhirnya bergiliran terus menerus sampai balik itu perwakilannya balik ke seperti tempat sedia kala, ya, balik ke posisinya masing-masing dengan menjelaskan materi yang sudah kaitan lagi sesuai dengan tema-tema yang kalian dapati sesuai dengan kelompok masing-masing. Paham? Siapa dari kelompok 1 yang perwakilan untuk pindah? Ya. Dan dari kelompok 2 untuk menjelaskan ke kelompok yang lain, siapa dari perwakilan? Fatia, ya. Yang dari kelompok 3 siapa? Siapa namanya? Al-Farabi. Yang dari kelompok 4? Siapa? Jordan. Oke. Yang dari kelompok 1 ini siapa namanya? Dinda. Iya. Ya, yang dari kelompok 1 Dinda, Fatia, Al-Farabi dan Jordan. Silakan Dinda pindah ke kelompok 2 menjelaskan ke teman-teman kelompok 2 apa itu kaum Arab. Yang kelompok 2 Fatia Haura. Silakan pindah ke kelompok 3 menjelaskan apa itu kondisi bangsa Arab sebelum kenabian. Silakan pindah. Yang kelompok 3 Al-Farabi, silakan pindah ke kelompok 4 menjelaskan tentang dakwah Nabi secara sembunyi. Nah, yang kelompok 4 ayo pindah ke kelompok 1 menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi secara terang-terangan.
semuanya sudah tadi paham teman-teman yang menjelaskan? Sudah. Dari kelompok yang lain ya tahu ya, dari kelompok satu sudah jelaskan juga kan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan ya. Ataupun dari kelompok dua juga tahu kaum Arab dan bangsa Arab yang dijelaskan oleh kelompok satu. Begitu juga kelompok-kelompok baik kelompok tiga maupun kelompok empat, karena tadi setiap orang mewakili setiap kelompoknya masing-masing menjelaskan dengan cara metode jigsaw. Nah, untuk mengetahui kalian itu paham atau sudah mengerti, maka Pak Irfan ingin setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing sesuai dengan tema yang Pak Irfan sudah berikan kepada kalian. Silakan untuk kelompok satu yang mana? Kelompok satu, silakan maju. Mempresentasikan tadi apa dari temanya? Bahasa Arab dan kaum-kaum. Ya, boleh silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang bangsa Arab dan kaum-kaumnya. Dilihat dari sisi keturunan dan juga bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum Arab menjadi 3 bagian, yaitu ada Arab Bahagia, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit seperti Ad, Samud, Tosim, Judais, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada Arab Ahribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjud bin Khotan, atau disebut pula Arab Khotariyah. Beliau dari Yaman. Dan yang ketiga yaitu ada Arab Mustaribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adaniyah. Tadi sesuai dengan penjelasan yang disampaikan setiap kelompoknya? Sesuai. Kalau sesuai, oke, beri tepuk tangan. Semua. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2, kelompok 1 silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang Kondisi bangsa Arab sebelum datang kenabian. Kondisi bangsa Arab sebelum datang kenabian. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan kehidupan yang terpecah belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul dikalahkan mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Bagaimana? Sesuai dengan penjelasan yang tadi? Sesuai. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Alhamdulillah, luar biasa semuanya bisa menjelaskan daripada materi-materi yang sudah Pak Irfan berikan kepada kalian, dan kalian menjelaskan dengan sangat baik, dan kalian memberikan penjelasan juga kepada teman-teman kalian sesuai dengan kelompok-kelompoknya dengan sangat baik pula, dan itu memberikan pencerahan buat kita semua bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dulu ketika berdakwah di Mekah menggunakan 2 cara, yaitu secara sembunyi dan yang kedua secara dan akhirnya dakwah itu bisa diterima oleh masyarakat, yaitu masyarakat Quraisy yang notabene adalah masyarakat terbanyak yang ada di kota Mekah. Yang pada saat itu Mekah diselimuti oleh kegiatan jahiliyah. Sebelum Nabi menjadi Rasul, Mekah ya bangsa Arab, kondisi masyarakatnya menganut paham jahiliyah, yaitu menyembah apa? Menyembah berhala. Ya, menyembah berhala yang itu yang akhirnya Nabi diutus ke masyarakat Mekah untuk memperbaiki hal itu. Karena yang suka yaitu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari strategi dakwah Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu dilakukan step by step sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Gak bisa langsung ujuk-ujuk, ya. Gak bisa langsung
menekankan untuk orang buat masuk Islam, tidak. Tapi ditekankan Nabi di masyarakat Mekah yaitu dua, yaitu akidah dan tauhid. Itu ditekankan di masyarakat Mekah. Nah, kurang lebih 2 poin ini yang menjadi tujuan materi kita di pemahaman bagaimana strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dakwah Nabi periode Makkah. Oke, semuanya kita beri tepuk tangan buat semua. Untuk tugas, nanti Pak Ipan berikan tugas dan Pak Ipan akan share di grup WhatsApp kita masing-masing. Tugasnya berupa kuis. Nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah dan itu langsung nilainya ada di dalam situ. Kalau kalian bisa mengerjakan dengan baik karena tadi kalian sudah diskusi kelompok, semua diskusi dan melakukan jigsaw, mudah-mudahan itu menjadi pencerahan buat kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di kuis yang bakal Pak Ipan share di grup WhatsApp. Pak Ipan akhiri karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, sudah berakhir waktu di pelajaran SKI kita. Jangan lupa yang ingin sholat duha, silakan sholat duha karena sholat duha itu dapat memperlancar rezeki dan sekaligus sedekah badan kita. Untuk itu yang mau sholat duha itu silakan sholat duha, ataupun yang mau jajan silakan jajan terlebih dahulu, boleh habis jajan sholat duha, jangan sampai nggak sholat duha. Karena sholat duha adalah salah satu sholat yang baik untuk kita, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berakhiri, mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, berakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata pelajaran SKI di kelas 10 dengan tema dakwah Nabi kita Muhammad SAW periode Mekah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.